Saudara-saudariku yang terkasih, sabda Tuhan pada minggu Paskah kedua ini menceritakan tindakan-tindakan yang luar biasa yang dilakukan Kristus Tuhan pada hari kebangkitan. Tepat di pesta kerahiman ilahi ini, saya mengutip khotbah Paus Yohanes Paulus II yang sering juga digelari atau disebut sebagai Paus Kerahiman. Dalam homilinya di 17 Agustus 2002, dia mengatakan demikian: dunia di saat ini sangat membutuhkan kerahiman ilahi. Dunia sedang menderita oleh konflik yang berkepanjangan, kematian bagi orang-orang yang tidak bersalah, kebencian dan dendam merajalela, martabat manusia tidak dihargai, budaya daerah kami sana, kalau ada katanya anak yang sudah 10 bulan di situ, umumnya keras kepala katanya. Karena apa? Kelamaan, terlalu betah dalam kenyamanan sehingga harus dikeluarin, harus dipaksa dikeluar. Maka kadang-kadang ketika saya dekat dengan kaula muda, anak-anak asrama, siswa-siswi, bahkan juga para pengurus gereja, umat, kalau kulihat karakternya itu sudah agak beda dari melenceng, selalu dari aturan, sudah diaturkan ini dan itu, tetapi selalu melenceng. Terus curiga saya, terus kutanya, berapa bulan kamu dalam rahim? 10 bulan katanya. Itulah. Bapak Ibu saudara-saudari, bersyukur ketika masih hidup orang tua ditanyalah berapa bulan dia. Aku 9 bulan tepat. Kutanya itu, gimana, menyusahkankah saya ketika lahir ibu? Tidak katanya. Tidak susah lagi karena aku anak ke-8. Sudah lancar. Udah biasa kok katanya kan. Jadi tidak ada menyusahkan kan gitu. Mari, baik rasanya itu walaupun hal-hal praktis, tetapi barangkali untuk kita, untuk mengetahui karakter-karakter kita sendiri yang mengetahui diri kita, cocok rasanya walaupun tidak ada dalam aturan, anggaran dasar dan lain sebagainya, hanya untuk konsumsi pribadi. Baik saudara-saudari, kerahiman Allah yang Maha Rahim, ada kaitannya sifat kasih Allah itu dengan sifat kasih seorang ibu yang memiliki rahim. Gimana rasanya memiliki rahim? Gimana rasanya tinggal di dalam rahim? Kita kaum laki-laki hanya berpasrah sajalah. Kaum wanita punya itu, maka jangan pernah merasa cemburu dengan kaum wanita yang memiliki rahim. Kita kapanpun tidak akan. Yang alami maksudnya. Rahim itu menjadi pelindung agar janin itu nyaman, hangat, terlindungi dan dibawa kemana-mana selama 9 bulan, dibawa kemana-mana, selalu dijaga dan dirawat. Kita memang diingatkan kembali akan karakter kehidupan manusia yang hidup dalam rahim. Secara manusiawi kita ada di situ, juga secara rohani lebih lagi. Sedangkan dalam rahim seorang ibu, seorang manusia yang berdosa, yang rapuh, nyaman kita. Apalagi dalam rahim Allah yang Maha Kuasa, yang Maha Rahim itu. Dengan kata kerahiman itu dikembalikan kita pada pemahaman bahwa Allah melindungi, Allah menghidupi, Allah menghangatkan, dan kemanapun kita pergi, bagaikan janin dalam rahim seorang ibu, dibawa pergi dan dilindungi. Demikian juga kita, kemanapun kita pergi, karena sudah masuk dalam rahim kerajaan Allah lewat baptisan kita, maka kita dilindungi. Tidak ada ketakutan dan tidak ada keraguan bahwa kita selalu berada dalam kenyamanan. Pesta kerahiman ilahi
yang kita rayakan pada hari ini sekaligus juga mau menyadarkan kita, menyadarkan bangsa manusia akan belas kasih Allah. Belas kasih Allah itu dibutuhkan di tengah pejarahan manusia. Dibutuhkan di tengah pejarahan manusia. Entah berada dalam kebangkrutan moral dan rohani, entah tidak, kita membutuhkan belas kasih Allah. Jangan menunggu bangkrut dulu rohani kita, bobrok dulu moral kita, tanpa menunggu itu. Karena memang manusia cenderung tergiring ke dalam dosa penderitaan, disebabkan oleh berbagai macam faktor. Bisa saja memang karena manusia menjadi korban karena tirani kuasa dosa, tirani kematian, juga tirani hukum-hukum, bahkan hukum Taurat yang mencekoki sehingga tidak bisa berkutik dan merasa diri bahwa kekuatan kita menjadi sumber penyelamatan, mengandalkan kemanusiaan kita yang pada akhirnya memang akan menjerumuskan manusia pada lumpur dosa. Namun lewat pesta kerahiman ini kita mau menyadari kerapuhan, keterbatasan kita. Kalau bukan karena belas kasih Allah, maka kita tidak ada apa-apanya. Berhadapan dengan Allah yang Maha Rahim, berhadapan dengan kekudusan Allah, kita manusia tidak memiliki apa-apa selain hanya kerapuhan. Maka kita membutuhkan belas kasih. Justru itulah yang diharapkan oleh gereja. Maka pada Paskah ini kita memestakan Allah yang Maha Rahim. Kerahiman Allah mengundang kita juga untuk ikut berperan serta dalam kehidupan peziarahan. Maka ada devosi kerahiman ilahi. Para devosan membatinkan, menyadari siapa Allah, siapa Yesus itu sendiri, dan siapa dirinya sendiri berkaitan dan berhadapan dengan Allah. Maka devosi kerahiman ilahi itu sebenarnya mau menyadarkan kita sekaligus membatinkan bahwa kita mesti mohon belas kasih Allah. Itu catatan pertama, memohon belas kasih Allah. Entah nyaman pun kita, entah mapa pun kita di saat ini, jangan pernah merasa diri kita lupa bahwa belas kasih Allah menjadi sumber utama dan pertama dari segala yang ada, termasuk yang kita miliki bersama saudara-saudari. Yang kedua, devosi kerahiman ilahi itu mau mengatakan belas kasihan Allah yang diterima oleh manusia, oleh kita, jangan lupa loh untuk berbagi. Jangan lupa untuk berbagi. Apa yang kita miliki, apa yang saya miliki ini, entah berbagai macam cara, bisa ku genggam, bisa hinggap di rumahku, tetapi itu adalah karena memang belas kasihan Allah. Lewat apa? Lewat usaha kinerja kita masing-masing, lewat proyek-proyek kita, lewat macam-macam kegiatan kita. Maka lewat kerahiman ilahi, lewat devosi ini dan lewat pesta ini, Allah sudah berbelas kasih kepada kita. Maka Allah juga memohon untuk berbagi belas kasih itu. Lalu poin ketiga yang disampaikan lewat pesta kerahiman ilahi ini, kita tetap teguh percaya kepada Allah sendiri, menyerahkan hidup kita kepada Allah. Yesus, Engkau adalah andalanku. Itu menjadi salah satu kata yang menguatkan, yang memberikan, mendorong kita untuk mengendalikan hidup kita kepada Tuhan yang bangkit. Saudara-saudari yang terkasih, pada pesta kerahiman ilahi ini tepat dibuat bersamaan dengan Paskah kedua.
Apa yang mau disampaikan lewat Injil dan bacaan pada hari ini? Peristiwa penampakan Yesus kepada para murid mempunyai aspek pembuktian bahwa Yesus sungguh bangkit. Dia mengutus para murid untuk mewartakan pengampunan dosa yang disertai dengan hembusan Roh Kudus. Demikian pula kerahiman ilahi ini mempunyai misi khusus untuk mewartakan kasih Allah yang bersedia mengampuni manusia tanpa batas. Peristiwa Paskah ini merupakan puncak dari manifestasi kerahiman Allah. Hembusan Roh Kudus yang diberikan kepada para murid. Akhirnya para murid itu memiliki kehidupan yang baru. Jemaat perdana dalam bacaan pertama merupakan jemaat kebangkitan Kristus. Jemaat perdana itu merupakan representasi dari buah-buah kebangkitan. Menarik, merenungkan, mendengar, dan menghidupi apa yang dimulai oleh jemaat perdana. Kalau boleh dikatakan, jemaat perdana itu mengungkapkan, mewujudkan kehidupan itu bagian dari aplikasi kepercayaan kepada Allah yang Maha Rahim. Maka mereka saling berbagi. Mereka juga ikut sama-sama bersekutu di dalam doa, sama-sama memecahkan roti. Dengan demikian, jemaat itu juga tahu, yakin, percaya akan pengajaran-pengajaran para rasul. Maka bacaan pertama itu menggambarkan kepada kita bagaimana jemaat itu sendiri percaya kepada pengajaran para rasul. Jemaat perdana itu juga melukiskan bahwa mereka itu diresapi semangat Kristus yang bangkit. Jemaat perdana itu juga bersekutu di dalam doa. Jemaat perdana itu juga hidupnya berbakti di dalam Ekaristi Kudus. Dari siklus kehidupan mereka, maka pelan-pelan makin bertambah banyak orang yang percaya kepada Yesus. Dan kata yang menarik, hidup mereka disukai semua orang. Saya merenungkan bacaan ini, saya bertanya diri, bagaimana ya aku sendiri? Aku menanya diriku sendiri, aku subjek sekaligus menjadi objek. Gimana ya, apakah orang sudah menyukai saya? Saya bertanya, saya juga menjawab, memang sulit. Tidak akan mungkin semua orang suka dengan apa yang saya hidupi, dengan apa yang saya tunjukkan. Hal yang sama saudara-saudari, mari kita bertanya diri. Kita yang percaya, kita yang dibaptis, kita yang sering datang ke gereja ini, pulang kita ke rumah, pergi kita ke tempat kita masing-masing, kerja, sekolah dan lain sebagainya, apakah memang kita sudah disukai orang? Lewat tutur kata kita, apakah memang orang suka dengan kita? Cara ngomong kita, cara berpakaian kita, cara kebersamaan kita dan lain sebagainya. Mari kita bertanya, sebagai buah-buah kebangkitan sudah dimulai oleh jemaat perdana. Tapi bagaimana dengan diriku? Bagaimana dengan diri kita masing-masing, saudara-saudari? Menarik merenungkan hidup ini. Pelan-pelan makin bertambah jumlah orang. Maka saya dengan perayaan ini, kita bertanya secara pribadi dan juga secara bersama. Perayaan kita ini memang sudah sangat disenangi. Kelompok kerahiman ilahi ini memang sudah disenangi. Kelompok Legio Maria sudah disenangi. Kelompok juga para pengurus gereja, umat Allah, apakah memang sudah disenangi? Saatnya kita mengoreksi diri. Sekaligus juga kita memutuskan mengambil niat baik untuk ke depan. Apakah memang Bapak, Ibu, saudara-saudari, kaula muda sudah disenangi di rumah ketika kita kembali ke rumah? Cara kerja kita, tutur kata kita, kebersamaan kita memang sudah menyenangkan Bapak, Mama, orang tua kita?
Mari kita bertanya diri, dari tutur kata kita, dari cara berpakaian kita, liturgi kita, nyanyian kita, atau adakah nada-nada semacam itu? Jemaat perdana sudah memberikan contoh bagi kita. Maka mari saudara-saudari kita kembali ke diri kita sendiri, bahwa ini bukan mau menyalahkan, tetapi ini sebagai koreksi fraterna untuk kita, koreksi diri agar kita maju lebih baik ke arah yang akan datang. Dan jemaat perdana adalah jemaat yang dirasapi oleh semangat Kristus yang bangkit. Mestinya juga semangat jemaat perdana itu hinggap dan menjadi milikku sendiri. Jangan terlalu nyaman, hindari sebagai penonton saja. Walaupun kita pasif, tetapi kita aktif di dalam doa. Hening itu tidak pasif, tetapi hening itu adalah aktif. Kita berdoa, mempersiapkan diri, ikut ambil bagian dalam karya penyelamatan ini. Injil hari ini juga bercerita tentang dua penampakan. Yang pertama dihadiri oleh para murid, kecuali Thomas. Penampakan Yesus yang pertama yang diterima oleh para murid itu sungguh membawa mereka terkagum-kagum, bergembira. Sebelum mereka yakin, sebelum Yesus menampakkan diri, para murid itu takut, para murid itu gelisah, para murid itu kecewa, putus asa. Bahkan ada yang meninggalkan persekutuan. Petrus bersama dengan yang lain setelah Yesus itu disalibkan, dia pergi ke Galilea, kembali kehidupannya sebagai nelayan. Mereka ketakutan, mereka putus asa. Tetapi ketika Yesus bangkit, Yesus menampakkan diri kepada para murid, hidup mereka berkobar-kobar. Kalau boleh kita renungkan, ada waktu sejenak untuk masuk dalam peristiwa itu. Bagaimana ya? Terbayangkan oleh kita suasana yang dialami oleh para murid ketika mereka berada dikunci dalam rumah itu. Tak tahu lagi semangat mereka, damai bagimu. Barangkali suara itu bisa menakjubkan mereka, ketakutan. Dari mana datang? Andai kata Yesus datang mengatakan itu damai bagimu, saya tidak tahu apa reaksi kita. Pasti kita kagum, pasti kita menyerukan berbagai macam permohonan-permohonan, ungkapan luapan kegembiraan. Demikianlah yang dialami oleh para murid. Mereka semua mau bicara, memberitahukan kepada Thomas, tapi Thomas mengatakan, no, apapun itu saya tidak yakin sebelum tangan saya menyentuh lambung, jari dan lain sebagainya. Penampakan Yesus yang kedua, hal yang sama, hadir Thomas, dan Thomas pun sungguh menjadi satu titik perhatian dari Yesus itu. Engkau Thomas, inilah, masukkanlah, sentuhlah saya, ya Tuhanku dan Allahku. Itu adalah kata-kata kekaguman yang datang terungkap dari hati Thomas itu sendiri. Tidak ada kata yang dipersiapkan, tapi Tuhanku dan Allahku. Ini adalah ungkapan singkat pada tetapi menunjukkan iman, kepercayaan. Saudara-saudari, memang mendengarkan nama Thomas ini orang sedikit risih. Di masa kecil saya, kalau dikatakan Thomas itu, banyak anak-anak yang menangis. Hei Thomas, katanya. Itu sebutan bagi orang yang kurang yakin. Seperti si Thomas kau, katanya. Memang ada benarnya. Barangkali di antara kita pun jangan-jangan ada, bukan nama baptisnya maksudnya si Thomas, tapi ada digelar si Thomas. Karena memang tidak percaya. Thomas, katanya. Kalau kita merenungkan lebih jauh, iya ya, jangan-jangan dan bahkan mungkin di zaman kita sekarang banyak seperti Thomas sebagai representasi dari orang yang sungguh mengagungkan
intelektual, mengagungkan ilmu eksakta, semua penelitian. Di zaman kita ini, makin banyak orang pintar, maka siap-siaplah hidup ini makin sekular. Karena semua orang membutuhkan pembuktian. Yesus yang bangkit tak bisa dibuktikan di laboratorium. Maka mulai menjadi bahan diskusi yang berkepanjangan. Bukan hanya dalam internal kita, tapi mungkin juga di luar kita. Banyak orang mempertanyakan itu. Bukankah itu bagian dari Thomas yang selalu membutuhkan pembuktian ilmiah? Ketidakhadiran kita ke gereja ini bukankah menjadi gambaran ketidakhadiran Thomas? Di penampakan yang pertama, kehadiran para murid dan ketidakhadiran Thomas ini adalah dua gambaran. Para murid yang hadir mengalami kebangkitan itu bersukacita, tetapi Thomas yang tidak hadir selalu berada dalam bayang-bayang dan pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab. Hal yang sama juga saudara-saudari, berapa banyak umat kita yang datang ke lingkungan, berapa banyak umat kita yang datang ke gereja ini. Orang yang datang mendengarkan pengumuman, mendengarkan informasi, nyaman, tenang. Tapi orang yang tidak, sayup-sayup, bertanya dan lain sebagainya. Kehadiran dan ketidakhadiran Thomas dalam persekutuan para murid itu juga mau menggambarkan kehadiran kita dan ketidakhadiran umat kita ikut bersekutu dalam perayaan Ekaristi Kudus ini. Saudara-saudariku yang terkasih, memang dikatakan kebangkitan Yesus itu pada hari pertama minggu itu. Ini juga menjadi catatan penting bagi kita. Maka bagi kita, hari Minggu itu adalah hari Tuhan. Hari Minggu itu adalah hari Tuhan. Mungkin dalam satu waktu bisa menjadi renungan kita. Karena banyak juga ada orang mengatakan hari ke-7, hari Sabat. Sabat itu berhenti. Tetapi bagi kita hari Minggu itu adalah hari Tuhan. Mengapa? Berulang kali dikatakan dalam Injil pada hari pertama minggu itu. Jadi hari Minggu itu adalah hari pertama, saudara-saudari. Hari Minggu itu adalah hari yang baru. Maka hari pertama itu hari Minggu. Sering saya tanya, hari pertama itu hari apa? Senin. Tapi dengan tegas juga dikatakan hari pertama itu adalah hari Minggu. Maka Allah menciptakan segala sesuatu yang ada di dunia ini pada hari pertama, hari Minggu. Ingat saudara-saudari, Allah memulai kehidupan pun hari pertama, hari Minggu. Yesus bangkit juga hari pertama minggu itu, maka ada kehidupan yang baru. Maka hari Minggu adalah hari Tuhan, karena Yesus memang bangkit pada hari itu. Yang kedua juga, hari Minggu itu hari Tuhan karena memang Yesus mengutus para murid dengan hembusan Roh Kudus. Berbagi hidup kan? Yesus berbagi kehidupan. Yesus berbagi kehidupan dengan para murid. Dengan demikian, maka engkau juga kuutus untuk pergi ke segala makhluk. Kabarkan, beritakan kabar keselamatan itu. Hari Minggu juga menjadi hari yang istimewa. Karena memang di hari Minggu ini kita juga ikut ambil bagian dalam karya penyelamatan Allah. Maka hari Minggu itu adalah hari yang baru. Maka mengapa kita harus ke gereja pada hari Tuhan? Karena kita mengutamakan hari Tuhan ini, mendahulukan hari Tuhan. Maka sebelum hari kedua, saudara-saudari,
sebelum hari kedua, Senin, sebelum hari ketiga, Selasa dan lain sebagainya, sudah terlebih dahulu kita mempersembahkan hidup kita, menerima rahmat dari Tuhan, agar kita punya bekal mengisi hari-hari hidup kita di hari kedua, ketiga, dan selanjutnya. Maka berbahagialah kita saudara-saudari, karena memang kita ikut dikuduskan, ikut ambil bagian dalam karya penyelamatan itu. Berkaitan dengan hidup kita, penjarahan kita di dunia ini, bacaan kedua, Rasul Petrus meneguhkan kita saudara-saudari, bahwa kita telah dilahirkan kembali oleh kebangkitan Yesus dari antara orang mati. Inti hidup orang percaya adalah bahwa hidup kita dipelihara, dijaga oleh Allah sendiri. Karena itu, kemanapun kita pergi, bahkan dalam suasana derita pun kita tidak akan pernah takut, sebab memang sudah terlebih dahulu dikuasai, dipelihara, dijaga oleh Allah. Percayakah kita saudara-saudari dengan seruan Rasul Petrus ini? Apakah kita membatinkan ini? Kalaupun mungkin selama ini kita ragu-ragu, maka di pesta kerahiman ini, pastikan saudara-saudari diri kita yakin, percaya bahwa kita dijaga, dilindungi. Bahkan Rasul Petrus dalam bacaan kedua pun mengatakan, meskipun engkau berada di jalan kesulitan dan berbagai ancaman mengintaimu, tetapi percayalah, karena Allah memang sudah menjaga dan memeliharamu. Ini adalah kekuatan kita saudara-saudari. Maka bekal yang kita terima dari Tuhan dalam setiap perayaan persekutuan Ekaristi juga menjadi sarana bagi kita untuk melanjutkan segala tugas dan tanggung jawab kita. Pernah di abad ketiga dan sekitar awal abad keempat, ada kejadian di daerah Afrika Utara. Terjadi penganiayaan terhadap umat Kristiani di bawah pemerintahan Romawi. Di zaman itu tersimpanlah ungkapan kepercayaan yang mengatakan bahwa umat Kristiani tidak dapat hidup tanpa Ekaristi, dan Ekaristi tidak bisa ada tanpa umat Kristiani. Ekaristi adalah harapan dan keselamatan umat Kristiani. Inilah menjadi salah satu pendorong bagi kita. Maka setiap kehadiran kita di Ekaristi Kudus, kita ikut ambil bagian dalam karya penyelamatan Allah. Maka dalam perintah gereja kita saudara-saudari, 5 perintah gereja kita, salah satunya kuduskan hari Tuhan. Ini perintah gereja. Kalau kita tidak melaksanakan perintah gereja ini, berarti kita melanggar. Hukumannya apa? Mungkin tidak ada secara kasat mata, tetapi bagaimana konsekuensi itu dalam kehidupan kita? Semoga lewat pesta kerahiman ilahi ini kita makin bersyukur kepada Tuhan, seraya kita juga ikut ambil bagian untuk berbagi belas kasih yang telah kita terima dari Tuhan. Makin sering kita ikut dalam Ekaristi, hidup kita pun makin ekaristis. Hidup yang ekaristis adalah kerelaan untuk berbagi waktu, berbagi tenaga, berbagi rahmat yang telah kita terima bersama. Semoga, amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.